Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, terima kasih sudah sejauh ini terus menonton dan mensubscribe channel Motivator Tahajud ini. Ternyata banyak saudara-saudara kita yang merantau ke luar negeri dan bekerja di luar negeri juga. Ini suatu hal yang luar biasa bagi kami karena tidak pernah terbayangkan ya bahwa orang itu bisa merantau sampai ke luar negeri. Bahkan ada pemuda-pemuda Indonesia yang bekerja di luar negeri itu menikah dengan perempuan di negara tersebut. Wah, ini menurut saya luar biasa ya. Artinya perempuan-perempuan di negara-negara di luar negeri itu ya sangat tertarik untuk menjadi istri pemuda-pemuda Indonesia yang bekerja di sana. Saya pernah melihat YouTube pemuda Indonesia yang bekerja sebagai koki ya, sebagai ahli masak di restoran Amerika itu akhirnya menikah dengan perempuan Amerika dan awet pernikahan mereka sampai mempunyai 2 orang anak itu. Dan ini bagi saya membuka keyakinan yang luar biasa ya bahwa lapangan pekerjaan itu tidak hanya harus di Indonesia. Kalau bisa bekerja dan menetap di luar negeri itu memang suatu hal yang luar biasa yang harus diapresiasi. Dan saya yakin yang menonton YouTube kami itu Motivator Tahajud dari warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Yang kedua yang perlu kita sampaikan ya, bahwa bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Siapapun orangnya pasti dikasih sama Allah. Seperti misalnya dikasih fasilitas bernafas di dunia ini ya, menghirup oksigen secara gratis, semua itu adalah pemberian dari Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Sedangkan yang dikasih oleh Allah itu tidak semuanya ternyata. Hamba-hamba Allah yang dikasihi tersebut ternyata adalah orang-orang yang selalu bangun di waktu malam hari, bangun dari tidurnya di waktu malam hari, dan selalu mengerjakan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari. Nah, orang-orang tersebut itulah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, yang disayang oleh Allah. Di dalam surat Al-Fatihah, orang-orang yang sudah disayang oleh Allah itu pasti tidak akan dihukum oleh Allah, pasti tidak akan
diberi hukuman oleh Allah, pasti akan diselamatkan oleh Allah di dunia ini. Kemudian orang-orang yang sudah disayang oleh Allah itu adalah orang-orang yang selalu diberi banyak kenikmatan hidup. Jadi kenikmatan hidup yang kita peroleh itu menjadi bukti bahwa kita ini disayang oleh Allah. Kita yang sudah berjuang selalu bangun di waktu malam hari dan selalu berjuang untuk mendirikan sholat tahajud yang lama di setiap waktu malam hari. Dan ada pertanyaan dari banyak orang ya. Bagaimana Allah itu memberikan hukuman kepada manusia-manusia yang tidak disayang oleh Allah itu? Nah, ternyata hukuman dari Allah itu diberikan di dunia ini juga. Jadi kalau ada orang berbuat banyak kesalahan hidup di dunia ini, nah sebelum meninggal semua urusannya diselesaikan oleh Allah. Maksudnya semua dosa-dosanya itu dihukum dulu sebelum orang itu dipanggil untuk melanjutkan perjalanan di akhirat. Nah, jadi kalau Allah menghukum itu beda dengan manusia. Kalau manusia menghukum orang yang berbuat jahat itu kan dimasukkan penjara kan. Nah, kalau Allah tidak seperti itu. Allah itu menghukum dengan kehidupan yang buruk, kehidupan yang penuh kesengsaraan, kehidupan yang penuh kesedihan, kehidupan yang penuh dengan kesusahan, kehidupan yang penuh dengan kesulitan hidup. Nah, jadi itulah hukuman dari Allah. Tetapi yang kita perhatikan itu kebanyakan manusia itu tidak merasa kalau sedang dihukum oleh Allah. Jadi misalnya contoh sederhana ya, orang tiba-tiba kena penyakit yang mewajibkan cuci darah tiap 2 hari sekali. Misalnya, atau orang tiba-tiba kena stroke misalnya. Nah, itu tidak menyadari bahwa penderitaan yang sedang dialami itu sebagai hukuman dari Allah. Dianggapnya kejadian-kejadian itu sebagai kejadian yang biasa. Nah, contoh lagi, ada orang yang karena banyak kesalahannya hidup di dunia ya, tidak hidup dengan cara-cara yang benar, itu dihukum oleh Allah lumpuh selama 18 tahun. Nah, baru kemudian orang itu meninggal dunia. Nah, selama 18 tahun itu orang tadi tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, tapi masih hidup. Akhirnya keluarganya itu meminta bantuan perawat untuk menjaga pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Jadi 24 jam itu dijaga oleh perawat secara bergantian. Nah, tapi orang tersebut tidak merasa kalau dirinya itu sedang dihukum oleh Allah.
Nah itulah manusia itu seringkali tidak mau belajar dari kejadian-kejadian yang ada di depan matanya. Padahal kalau dalam bahasa agama, orang yang lumpuh berat tadi itu sedang dihukum oleh Allah sebelum dipanggil melanjutkan perjalanan ke akhirat. Nah itu menganggap ya, orang-orang di sekelilingnya itu juga banyak yang menganggap bahwa itu kejadian biasa gitu. Padahal dalam bahasa agama itu kejadian yang sangat luar biasa. Bagaimana seseorang ya yang tadinya sehat ya, tiba-tiba mengalami keadaan yang sangat berat sekali itu. Kemudian banyak orang yang bertanya, mengapa Allah memberikan siksaan kepada orang-orang yang durhaka? Jadi di dalam Al-Quran, kitab sucinya kita sebagai orang-orang Muslim ya, itu disebutkan bahwa orang-orang yang durhaka kepada Allah itu sedang menunggu hukuman dari Allah. Tapi sebagian besar orang-orang yang durhaka itu tidak pernah menyadari bahwa semua perbuatan-perbuatan yang tidak benarnya itu akan mendatangkan hukuman atau akan mendatangkan siksaan dari Allah. Nah, mengapa hal tersebut perlu dipahami seperti itu? Karena Allah itu mempunyai hukum pembalasan. Atau di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yaitu Allah yang mempunyai hari pembalasan. Jadi manusia bebas berbuat apa saja di dunia ini. Bebas melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan kejam. Itu memang boleh diizinkan oleh Allah. Tetapi ingat bahwa semua perbuatannya tidak ada yang lepas dari hukuman Allah. Tidak ada yang lepas dari pembalasan dari Allah. Nah itulah sebabnya setiap kali sholat kita pasti wajib membaca surat Al-Fatihah itu. Nah kemudian di dalam hukum pembalasan itu ketentuannya apa? Ketentuannya sekecil apapun amal perbuatan baik Anda, pasti akan didatangkan oleh Allah balasannya itu. Sekecil apapun loh perbuatan baik yang kita lakukan itu. Ya banyak contohnya lah yang perbuatan kecil-kecil yang baik yang kita lakukan itu. Dan itu pasti ya, misalnya orang yang melakukan sedekah misalnya, ya meskipun cuma Rp2.000 gitu, tetapi yakinlah bahwa perbuatan baik Anda tadi pasti diberi balasan oleh Allah. Nah itu. Nah kemudian sekecil apapun
perbuatan yang salah yang kita lakukan itu juga akan mendatangkan balasan dari Allah. Apalagi perbuatan dosa yang besar ya, wah itu pasti datang hukumannya itu. Nah ternyata hukum pembalasan itu akan diselesaikan, akan dituntaskan di dunia ini juga. Jadi seseorang itu tidak akan dipanggil oleh Allah. Maksudnya akan dicabut nyawanya ya. Maksudnya dicabut nyawanya itu sebelum semua kesalahan-kesalahannya itu diberi balasan di dunia ini. Sebelum dihukum. Ya kayak tadi saya udah memberi contoh di awal ya. Ada orang yang dihukum oleh Allah lumpuh selama 18 tahun. Nah itu berarti dosanya orang itu sangat besar sekali. Atau kesalahan orang itu sangat besar sekali. Sehingga harus menjalani hukuman di dunia ini. Nah itu, jadi itu yang harus kita pahami ya, bahwa manusia itu tidak dibiarkan begitu saja hidup di dunia ini. Tidak dibebaskan buat apa saja dunia ini. Banyak orang, sebagian besar orang ya, mempunyai pendapat, wah berbuat apa saja itu tidak ada konsekuensinya katanya. Tidak ada akibatnya gitu. Bebas saja kita selagi kita bisa katanya. Bisa bersenang-senang gitu. Maksudnya berbuat maksiat gitu ya. Itu aman-aman saja katanya. Nah ini orang-orang yang ya mohon maaf ya belum mengetahui ketentuan dari Allah tentang pembalasan itu. Misalnya contoh ya, orang tua sudah berbuat baik kepada anak-anaknya ya. Sudah membesarkan, sudah menyekolahkan dan sebagainya, tapi ketika anaknya itu sudah mandiri, lupa untuk membalas kebaikan kepada orang tuanya itu. Nah itu orang tua tidak boleh bersedih karena Allah pasti akan membalas semua kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam kepada anak-anaknya itu. Nah itulah salah satu contoh lain bahwa sekecil apapun perbuatan baik yang telah kita lakukan pasti akan didatangkan balasannya. Nah kemudian apa kriteria disebut durhaka tadi ya? Ternyata durhaka itu di dalam Al-Quran ya itu. Nanti silakan dibaca sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang durhaka itu orang yang tidak mau mengerjakan apa saja perintah Allah. Nah, jadi kewajiban seorang manusia yang sudah dewasa itu harus mau mencari informasi apa saja loh yang diperintahkan Allah kepada saya. Karena kita kan sudah menyatakan hanya kepada Engkau ya Allah saya mengabdi. Hanya kepada Engkau ya Allah saya menyembah Engkau ya Allah. Nah itu konsekuensinya itu. Semua apa yang sudah menjadi ketetapan Allah ya Allah, yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran itu harus kita kerjakan. Itu durhaka yang pertama ya. Nah durhaka yang kedua itu
mengerjakan apa-apa yang menjadi larangan Allah. Nah, ini juga banyak orang yang tidak mau tahu apa saja tentang larangan Allah kepada manusia di dunia ini. Apa saja larangan Allah itu? Wah, ternyata kalau diperinci itu banyak sekali itu larangan dari Allah itu. Nah, yang paling penting bagi kita yang sedang belajar ilmu sholat tahajud ini adalah sholat tahajud itu merupakan salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran. Jadi perintah Allah tentang sholat tahajud itu ayatnya sangat jelas sekali. Atau bahasa Al-Qurannya itu ayatnya itu ayat-ayat muhkamat. Nah, muhkamat itu artinya jelas. Siapapun yang membaca ayat itu pasti paham. Oh, kita disuruh bangun malam-malam sama Allah. Oh, kita disuruh mengerjakan sholat tahajud di setiap malam hari. Kalau ketemu malam berarti kita harus bangun, jangan tidur saja sepanjang malam. Nah, itu maksudnya. Nah, itu salah satu perintah Allah. Nah, kemudian ini yang menarik ya. Banyak orang bertanya kepada kita, untuk apa Allah itu kok menyuruh bangun kita dari tidur kita di waktu malam hari? Nah, ini menarik sekali itu pertanyaannya sampai ke situ ya. Yang pertama, manusia itu sebagai makhluknya Allah itu memang harus tidur di malam hari. Artinya sebagai makhluk pasti tidur. Nah, itu pasti mempunyai kebutuhan untuk tidur. Nah, kalau ada orang nggak bisa tidur, wah, itu orang itu sedang sakit itu. Tapi kalau orang normal ya, pasti di malam hari itu butuh tidur. Nah, tetapi Allah mengingatkan, kamu jangan sampai tidur seluruh malam. Seluruh waktu malam itu jangan kamu gunakan untuk tidur. Nah, itu yang menariknya itu. Jadi, sebagai catatannya, sebagai tambahan, yang tidak tidur itu cuma Allah. Yang Maha Pencipta ini, yang menjadi Tuhan bagi seluruh alam semesta ini. Selain Allah, pasti makhluk Allah. Pasti makhluk ciptaan Allah. Hanya Allah yang tidak diciptakan. Allah itu sejak sudah ada. Kalau ada orang yang mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah, Allah itu tidak diciptakan. Memang sejak dulu sudah ada. Dan Allah itu tidak akan berakhir. Sampai kapanpun tidak akan berakhir. Nah, itu jadi yang pertama ya, perintah Allah untuk bangun di tengah-tengah malam itu, alasannya yang pertama adalah kalau kamu tidak bangun dari tidurmu di tengah-tengah malam itu, kedua telinga kamu akan dikencingi oleh jin gitu. Nah, kita tahu kan jin itu kalau malam justru beraktivitas ke sana kemari ya kan. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengingatkan kepada semua manusia itu. Ingat ya, kalau malam-malam tidur sepanjang waktu malam itu
kamu akan dihinakan oleh setan atau oleh makhluknya itu, oleh para jin tuh. Jin itu akan masuk dalam rumah kamu dan mengencingi kedua telinga kamu. Itu artinya apa? Artinya Allah tidak mau kamu itu dihinakan oleh jin. Ya kan? Orang yang dikencingi jin itu kan dalam bahasa agama orang yang dihinakan oleh setan tadi. Nah, itulah sebabnya Allah memberikan perintah, bangunkan, jangan tidur saja. Nah, ternyata ada tujuannya itu. Allah mau menyelamatkan kita dari perbuatan jahat para jin itu. Nah, kemudian banyak orang yang nggak percaya itu. Wah, masa malam-malam yang tidur saja dikencingin oleh jin. Nah, ternyata ada dari negara mana ya, itu seorang tim dokter itu penasaran ya. Masa Nabi Muhammad informasinya seperti itu ya. Nah, kemudian diteliti telinganya orang-orang yang tiap malam tahajud dengan telinganya orang-orang yang tidak tahajud. Telinganya orang-orang yang dikencingi setan tadi, dikencingi jin tadi. Hasilnya luar biasa. Ternyata sangat kotor telinganya orang-orang yang dikencingi jin tadi. Sedangkan telinganya orang-orang yang malam-malam tahajud itu telinganya bersih itu. Nah, baru para ahli itu meyakini, wah kalau begitu Nabi Muhammad itu benar itu, Nabi Muhammad. Nah, kemudian mereka dengan sukarela dan menjadi mu'alaf. Itu yang pertama ya, alasan yang pertama. Yang kedua itu, waktu di malam hari itu, kata Allah ya, Allah berfirman ya di dalam Al-Quran itu, waktu malam hari itu adalah waktu yang sangat berbahaya. Kenapa disebut waktu yang sangat berbahaya? Karena di waktu malam hari itulah Allah sedang menurunkan berbagai musibah, berbagai malapetaka, berbagai penyakit itu. Nah, orang-orang yang malam-malam sudah bangun, orang-orang yang sudah mengerjakan sholat tahajud itu, mereka adalah orang-orang yang selamat. Di keesokan harinya, siang hari, sore hari itu tidak akan menghadapi musibah, tidak akan menghadapi kecelakaan dan malapetaka yang lain. Kenapa? Diselamatkan oleh Allah. Tidak termasuk golongan orang-orang yang terkena bencana yang diturunkan Allah di waktu malam hari. Nah, itu banyak yang tidak mengerti. Bencana itu diturunkan di waktu malam hari. Ada ayatnya di dalam Al-Quran tuh. Silakan dicari ya. Bahwa Allah itu menurunkan berbagai kecelakaan, berbagai malapetaka, berbagai musibah itu di waktu malam hari. Nah, pernah ada kejadian ya. Orang itu siang-siang jam 11 siang tiba-tiba terkena serangan jantung mendadak. Nah, kemudian dilarikan ke rumah sakit jantung, nggak terkejar, tertolong dan meninggal. Nah, dari situ kita bisa membuat kesimpulan, berarti si bapak tadi itu tadi malam tidak sholat tahajud. Nah, itu boleh dibuktikan ya kebenaran informasinya ini. Jadi di siang harinya beliau itu terkena serangan jantung secara mendadak.
di mana serangan jantung itu menurut orang-orang yang mengerti ya, itu tidak ada gejalanya. Jadi datangnya tiba-tiba. Nah, kalau datangnya tiba-tiba, kita tidak dilindungi Allah, wah pasti kita lewat langsung. Nah itu ya perlu kita pahami itu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu kita mau dimuliakan oleh Allah. Ya kan? Kan Allah dan kerjakanlah, kalau sudah bangun kerjakanlah sholat tahajud yang lama. Nah, dengan sebab kita sudah mengerjakan sholat tahajud itu, maka kita akan dijadikan golongan orang-orang yang mulia, golongan orang-orang yang terpuji. Artinya apa? Artinya dalam perjalanan hidup kita di keesokan harinya ya, pagi, siang, sore, malam itu kita selamat. Kita tidak akan kena musibah. Kita tidak akan terkena malapetaka. Kita tidak akan kena serangan penyakit-penyakit yang berbahaya yang datangnya secara tiba-tiba itu. Nah, kemudian banyak juga yang bertanya, sholat tahajud itu apa toh katanya? Kalau begitu sholat tahajud itu apa? Sholat tahajud benar. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Sholat tahajud itu sholat yang dikerjakannya harus di malam hari. Tidak ada siang hari, sore hari itu mengerjakan sholat tahajud. Yang kedua, sholat tahajud itu salah satu syaratnya yang tidak bisa ditawar-tawar itu sudah tidur dulu di waktu malam hari. Meskipun tidurnya cuma sebentar. Misalnya sebentar itu apa ya? Misalnya 15 menit atau setengah jam gitu ya. Udah tidur. Nah, berarti kita bisa memenuhi syarat bisa mengerjakan sholat tahajud. Sholat tahajud itu ternyata artinya bangun dari tidur. Atau yang lebih mengenal lagi itu menaklukkan tidur. Jadi orang yang bisa bangun di tengah-tengah malam, tidak terus tidur terus ya, itu adalah orang yang berhasil menaklukkan tidurnya. Nah itu jadi luar biasa tahajud itu. Kemudian tahajud itu ada yang dulu sahabat saya itu ya, saya nggak menduga, tidak menyangka sama sekali. Beliau bisa menyampaikan ke saya, Pak, sholat tahajud itu tahu nggak kepanjangannya? Nah, karena saya belum tahu ya, apa itu kaji ya? Tahajud itu artinya tahu-tahu hajat terwujud, tahu-tahu harta bersujud kepada kamu. Kaget saya. Jadi salah satu cara kalau kita orang Islam ya untuk menjadi kaya raya itu tidak harus mencari-cari selain Allah, ya kan? Tidak harus pergi bertapa di mana gitu ya. Ini jalan satu-satunya yaitu kalau kita orang Islam, ajaran dari Allah itu mengerjakan sholat tahajud di rumah. Nah, bahkan ada hadis juga yang menjelaskan lebih baik sholat tahajud itu dikerjakan di rumah. Tapi tidak berarti kalau ada orang pengen sholat tahajud di masjid gitu, ya silahkan, boleh saja itu. Malah ada
kenalan saya itu. Sholat tahajudnya tuh di kuburan. Saya tanya, "Loh, kamu kok berani sekali?" Saya bilang gitu. Kan saya sekalian menguji kesaktian saya katanya. Wah, itu saya salut itu. Jadi benar kamu tiap malam ke kuburan? Iya kan di kuburan itu ada tempat yang leluasan tuh untuk menggelar sajadah terus saya sholat di situ sendirian. Wah, saya salut sama kamu, Bang. Itu apa ya bahasa sekarang itu uji nyali ya, uji nyali. Katanya ya ada apa-apa di kuburan katanya. Wah, mungkin jin-jin yang di situ takut sama kamu, saya bilang gitu. Nah itu. Nah, baiklah saudara-saudaraku semuanya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kalau kita sedang menuntut ilmu ya, itu harus dibacakan surat Al-Fatihah di dalam proses belajar kita ini. Kita bacakan dulu ya surat Al-Fatihahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kemudian tadi kan kita baca ya. Kita baca itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah. Engkau itu maksudnya Allah ini. Hanya kepada Engkau ya Allah. Kami itu mengikuti Engkau. Hanya kepada Engkau ya Allah. Kami itu mengabdi kepada Engkau. Hanya kepada Engkau ya Allah. Kami itu menyembah Engkau. Nah, yang luar biasa berikutnya. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau kami semua ini meminta pertolongan. Ini luar biasa ini. Kita diberitahu, diajarkan oleh Allah ya. Kami itu minta pertolongan kepada saya. Minta pertolongan kepada saya. Memohon pertolongan kepada saya. Nah itu. Nah, kemudian selanjutnya tidak boleh lupa kita juga harus membacakan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita isinya Al-Quran dan beliau menjadi contoh manusia terbaik bagi kita semua ini. Jadi kalau mau mencontoh seseorang, ya itulah Nabi Muhammad itu yang harus kita contoh. Baiklah kita bacakan sholawat wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kemudian ini ada titipan pertanyaan nih kepada kita. Mengapa orang itu bertanya ya, mengapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Wah, ini pertanyaannya cukup menantang ini ya. Jadi doa itu kan kita memohon kepada Allah ya kan. Memohon apa saja ya, meminta apa saja. Nah, kalau doa itu belum dikabulkan ya,
kita jangan menyerah gitu loh. Kata Allah, kamu harus gigih, terus berdoa gitu. Nah, salah satu contohnya itu Nabi Zakaria di dalam Al-Quran disebutkan ya, dikisahkan tuh berdoa terus menerus pengen punya anak. Nah, akhirnya di masa tuanya baru dikabulkan oleh Allah. Nah, kita memahaminya apa? Nabi saja berdoanya tidak seketika kok, gitu. Perlu diuji dulu kegigihannya. Ya kalau kita menduga ya, kita memahaminya itu tidak ada, ya setahu kita ya, doa yang seketika dikabulkan itu memang ada itu. Contohnya Nabi Muhammad ketika orang-orang kafir di Mekah ya waktu itu ya menantang Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jika benar kamu seorang utusan Allah, coba kamu minta sama Allah bulan itu dibelah. Nah, Nabi Muhammad terus memohon kepada Allah, ya Allah, mohon ya ini singkat cerita ya, bulan itu dibelah ya Allah. Seketika doa selesai dipanjatkan, bulan itu terpisah gini. Berarti kan dibelah ya. Nah, semua orang yang menyaksikan terperangah kan. Wah, doanya Nabi Muhammad seketika dikabulkan. Nah, kemudian bulan itu dirapatkan kembali oleh Allah. Nah, kemudian orang-orang kafir di Mekah itu masih tetap tidak percaya dengan kejadian yang ditunjukkan oleh Allah. Nah, akhirnya orang-orang kafir itu tanya-tanya ke para paginya ya, tanya kepada para pedagang yang baru datang dari luar kota. Kemarin malam kamu melihat gak bulan terbelah? Ya, saya melihat. Ya, saya menyaksikan. Wah, itu baru percaya itu. Wah, benar berarti Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Nah, memang ada ya yang tadi kita sampaikan tuh doa yang seketika dikabulkan, tapi ada juga doa-doa yang Allah menguji kesungguhan orang itu berdoanya, gigih nggak, yakin nggak dengan doanya itu. Karena ada juga Nabi yang berdoa perlu waktu lama baru dikabulkan kan. Tapi yang jelas doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Karena Allah sendiri sudah berjanji ya kan, di malam hari itu Allah membuat pengumuman ya, wahai orang-orang yang sholat tahajud itu, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaanmu itu. Minta ampunlah kepada saya, maka akan kami ampuni semua kesalahan-kesalahan kamu itu. Nah, itu janjinya Allah pasti benar, ya kan? Nah, begitulah. Jadi kepada saudara kita yang menanyakan ini, ayolah jangan putus asa. Doa itu pasti dikabulkan. Bahkan sebelum Anda meninggal dunia nanti, Anda akan melihat, oh doa saya dulu itu dikabulkan ternyata. Itu. Nah, kemudian ini ada seorang kiai yang sangat terkenal ya,
ya tidak perlu disebutkan namanya ya. Malah mempunyai pendapat kamu itu kalau banyak berdoa, banyak minta sama Allah itu, kamu itu memaksakan kehendak kamu kepada Allah. Saya kaget. Loh, jadi mohon maaf, kami berbeda pendapat ya. Justru orang berdoa itu disuruh sama Allah. Kenapa? Karena kalau orang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau minta kepada Allah itu, berarti orang itu sombong sama Allah. Nggak butuh Allah kan. Jadi di dalam surat Al-Fatihah tadi ya, hanya kepada Engkau, ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, meminta pertolongan itu berarti minta apa saja, ya? Minta dijadikan sehat terus menerus, minta dihilangkan segala kesusahannya dan sebagainya. Jadi kalau menurut pendapat kita itu, justru manusia itu disuruh minta sebanyak-banyaknya kepada Allah, disuruh berdoa sebanyak-banyaknya. Nah, ini contoh di masjid saya itu, di masjid Miftahul Jannah, kuncinya surga. Kunci surga itu miftah itu kunci ya. Itu kalau habis sholat, doanya panjang sekali beliau itu, Pak Ustadz saya itu. Ya dikit-dikit saya kan paham Al-Qur'an, paham bahasa Arab ya, sedikit-sedikit ya. Wah ini doanya panjang sekali nih Pak Ustadz nih. Sampai-sampai, ya mohon maaf ya, banyak jamaah itu meninggalkan masjid Pak Yusef. Karena nunggunya lama banget, nggak selesai di doanya. Tapi kalau saya tidak tega meninggalkan Pak Ustadz sedang berdoa, jadi saya tungguin sampai tuntas itu. Nah ternyata beliau itu, menurut saya ya, Ustadz di masjid kami itu benar itu. Berdoalah sebanyak-banyaknya, mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Kalau ada orang tidak mau berdoa kepada Allah itu, justru Allah marah kepada orang itu. Wah kamu sombong berarti, yaudah, kau nggak tahu kekuasaan saya. Nah itu. Jadi singkat cerita, untuk mengomentari pendapat ini tadi ya, itu berarti tidak benar ya, tidak benar orang-orang yang berdoa itu mendikte Allah itu, tidak itu. Tidak benar orang-orang yang memanjatkan doa begitu banyaknya itu, apa itu bahasanya, memaksakan kehendak kepada Allah itu. Ya jangan mengecilkan orang yang sedang berdoa ini. Saya salut ya kalau ada orang doanya panjang sekali itu. Ya siapa tahu ada satu atau dua yang segera dikabulkan ya. Nah, kemudian kita kembali membahas, mereview ya, bukan membahas ya, mereview buku yang sangat bagus ini, yaitu Ketagihan Tahajud. Nah, bagi rekan-rekan, saudara-saudara kami yang berada dimanapun itu, jadilah kolektor buku-buku tahajud itu. Jadi di Indonesia itu, menurut informasi sudah diterbitkan sekitar 140.000 buku tentang tahajud. Saya sendiri
sebagai kolektor buku tahajud ya, saya sendiri tuh bukunya baru 450. Wah, masih jauh sekali ternyata. Masih ya belum apa-apa ternyata saya itu. Nah, kemudian kalau saudara-saudaraku dimanapun berada itu, wah saya belum bisa beli buku-bukunya. Pak Haji, nggak apa-apa. Melihat videonya, dengarkan videonya. Nah itu juga sudah termasuk proses belajar ya. Proses belajar. Nah, saya juga kemarin melihat iklan ya. Iklan tuh buku itu dikemas dalam bentuk suara. Jadi buku setebal ini tuh dibaca oleh orang yang membaca itu dan direkam. Nah, kita yang males baca mendengarkan bacaan dari orang tersebut. Berarti apa ya? Bukan e-book lagi itu namanya. Audiobook istilahnya. Ya saya ingat namanya. Audiobook. Nah, baiklah. Sekarang kita akan melihat ya di lanjutan di dalam buku yang akan kita review ini ada informasi, yaitu membangunkan istri dan keluarga untuk sholat tahajud. Saya kaget membaca ini. Jadi seorang suami itu kalau bisa bangun di tengah-tengah malam mempunyai kewajiban membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya, membangunkan anggota keluarganya yang ada di rumah itu. Ya kalau kita itu membangunkan istri, kemudian saya memberi tugas istri saya untuk membangunkan anak-anak ya kan. Nah, jadi satu keluarga itu mengerjakan sholat tahajud semua di waktu malam hari. Jadi tidak ada orang yang di rumah, tidak ada yang dikencingin jin, itu tidak ada yang dikencingin setan. Ya, itu luar biasa. Dan saya pernah ketemu satu keluarga itu menyampaikan ya, satu rumah itu saya tahajud semua Pak malam-malam. Wah luar biasa ini. Berarti sudah menjadi anggota HKTindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Ada yang bertanya kemarin, Pak caranya menjadi anggota HKTindo gimana? Subscribe channel Motivator Tahajud gitu. Jadi masuknya membangunkan istri tidak berarti kalau istrinya bangun dulu terus tidak membangunkan suaminya. Nah, tidak, kalau istrinya bisa terbangun lebih dulu, suaminya masih tidur dibangunkan, ya kan? Nah, tapi ada juga yang mengatakan loh, beruntunglah seorang istri ya kalau suaminya itu tidak suka tahajud katanya. Nah, kan saya tanya, loh kok bisa Bu? Ibu berpendapat gitu. Ya biar aja, kan nanti dia sakit. Nah, dia sakit nggak bisa menikah lagi gitunya. Wah gitu alasannya. Oh jadi ibu itu takut kalau suaminya di kemudian hari menjadi orang yang sukses kan, menjadi orang yang kuat gitu, menjadi orang yang hebat gitu. Nah ternyata istrinya itu khawatir Pak Yusuf. Kalau suami saya ini saya bangunkan, wah dia tahajud, jadi orang hebat, jadi orang kaya raya, wah menikah lagi ini suami saya. Jadinya
Udahlah nggak usah saya bangunkan ini. Nah itu makanya ya itu mungkin joke dari si istri tadi ya. Nah, mengapa ada nasihat seperti itu ya? Ternyata ada ayat Al-Qur'annya itu. Ayat Al-Qur'annya itu, jauhkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari kehidupan yang sengsara. Wah, ini saya kaget tuh waktu membaca ayat itu. Ternyata ya menjadi kewajiban bagi kita yang laki-laki ya sebagai kepala keluarga itu menyelamatkan anggota keluarga kita. Kenapa? Karena dengan sebab sholat tahajud tersebut kita itu tidak akan memasuki kehidupan yang sengsara. Jadi hidup kita selama di dunia ini hidupnya enak-enak saja. Tidak pernah kena musibah, tidak pernah kena penyakit, tidak pernah depresi atau stres gitu ya. Nah, itu. Jadi ada seorang Pak Kiai yang punya pendapat bagus itu. Tolong dicatat ya. Orang-orang yang malam-malam sholat tahajud itu, orang-orang yang di setiap waktu malam hari itu sholat tahajud itu, ketika meninggal itu dalam keadaan sehat. Ya kan kebanyakan orang meninggal karena serangan jantung, ya kan? Orang meninggal kenapa? Karena kecelakaan lalu lintas. Kan? Orang meninggal karena apa? Karena itu yang lagi top itu orang meninggal karena DM. DM itu apa itu ya kan? Saya tanya kan. DM itu kalau istilahnya orang-orang WA ya, orang yang pakai WA itu kan nanti di DM aja ya. Mungkin ternyata DM di situ itu maksudnya diabetes mellitus. Ngeri ternyata. Itu juga meninggalnya itu mendadak itu yang kena diabetes itu. Takut juga ya kan. Nah jadi kehidupan yang buruk, kehidupan yang sengsara itu harus kita jauhi. Itu perintah Allah itu. Jauhkanlah diri kamu. Jauhkanlah keluarga kamu. Jangan sampai memasuki kehidupan yang sangat buruk. Jangan sampai memasuki kehidupan yang menyusahkan. Nah ini luar biasa itu. Baiklah kita lanjutkan kemudian informasi berikutnya. Mengetahui qiyamul lail itu akan memberikan syafaat kepada orang yang rajin mengerjakan di hari kiamat nanti. Nah ini apa maksudnya? Ya maksudnya sangat jelas ya. Dengan sebab mengerjakan tahajud tiap malam itu nanti di dunia berikutnya kita di alam akhirat itu akan menjadi bekal. Kita tidak akan disiksa di sana. Ya kan artinya diberi syafaat ya. Nah itu yang perlu kita ketahui. Bahwa kehidupan di alam akhirat nanti itu dibandingkan kehidupan di dunia ini lebih berat lagi di sana. Lebih luar biasa lagi di sana. Oleh karena itu kalau kita mendengar kabar ya ada orang bunuh diri itu, orang itu belum paham itu. Memang enak bunuh diri terus ke sana itu di alam akhirat. Malah malaikatnya pada kaget itu. Kamu belum dipanggil kok sudah ada di sini gitu kan. Nah, itu. Nah, kemudian informasi selanjutnya
mengetahui bahwa generasi salafus saleh menyesal ketika meninggalkan sholat tahajud. Nah, salafus saleh itu artinya apa? Orang-orang sebelum kita yang cerdas. Nah, orang-orang sebelum kita yang cerdas itu bertekad tidak akan meninggalkan sholat tahajud. Nah, kalau ada orang tadinya sholat tahajud kemudian meninggalkan, itu sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad. Kamu jangan seperti si fulan. Dulu dia rajin mengerjakan sholat tahajud, sekarang sudah tidak mengerjakan sholat tahajud lagi. Nah, berarti Nabi berpesan, jangan kamu seperti orang itu. Orang itu akan sangat menyesal nantinya karena meninggalkan perintah Allah. Meninggalkan perintah Allah. Meninggalkan perintah Allah. Nah, jadi sholat tahajud itu dikerjakannya harus setiap malam. Kalau kadang mengerjakan, kadang enggak, terus seminggu sekali mengerjakannya, terus tiba-tiba sebulan sekali, terus setahun sekali, terus wah lama-lama lupa itu udah enggak mengerjakan lagi. Nah, itu yang sangat diperingatkan, sangat rugi kamu nanti kalau sampai meninggalkan sholat tahajud itu. Nah, informasi berikutnya, mendidik diri sendiri dalam berlomba-lomba menempuh ketaatan kepada Allah. Jadi artinya apa itu? Jadi kita harus memotivasi diri kita sendiri supaya kita itu terus gigih, terus tekun, terus bersungguh-sungguh menjalani ketaatan kepada Allah itu. Nah, jadi orang yang sudah bisa di setiap malam hari itu bangun dan mengerjakan sholat tahajud, itu artinya orang yang taat kepada Allah. Wah, ini luar biasa ini, orang yang taat kepada Allah. Bahkan kemarin sudah kita sampaikan juga ya, bahwa Allah itu sangat membanggakan para ahli tahajud di hadapan para malaikatnya. Lihatlah, itu hambaku sangat taat kepada saya. Apa saja yang dia minta pasti akan saya berikan. Apa saja yang dia butuhkan tapi dia tidak minta akan saya berikan. Wah, itu janjinya Allah luar biasa. Nah, jadi kita diminta oleh Allah itu berlomba-lomba hidup dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, janganlah kamu hidup di dunia ini hanya makan, minum, bersenang-senang. Kalau itu yang kamu kerjakan, kamu akan memasuki kehidupan yang sangat sengsara, kehidupan yang sangat berat. Nah, jelas ya bahwa hidup di dunia ini tidak seperti binatang ya. Binatang itu kan gak ada yang dicita-citakan lebih tinggi lagi selain makan, minum, dan bersenang-senang ya. Ya, itu kalimat metafora, kalimat perumpamaan. Kita disuruh belajar kepada binatang tuh. Ya, saya di rumah kebetulan punya 1 ekor kucing ya, itu juga saya perhatikan. Ya namanya kucing ya, makan, minum, main ke sana kemari gitu kan. Nah, itu ya itulah
dunianya dia ya kan. Nah kalau kita kan nggak bisa seperti itu. Baiklah, kemudian mengetahui bahwa orang yang rajin mengerjakan salat tahajud mampu mempengaruhi orang lain. Nah ini maksudnya apa itu? Jadi Allah memberikan karomah kepada orang tersebut ya, bahwa dengan amalan sholat tahajud tersebut orang itu bisa mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain, bisa memimpin. Nah mungkin bahasa yang tepatnya itu bisa memimpin orang lain, karena memimpin orang lain itu menjadi pemimpin ya, ini tidak mudah ternyata. Nah itu jadi kita perlu mengetahui gitu ya. Nah kemudian ini informasi berikutnya ini, mengingat kubur dan penghuninya. Wah ini ya bagus juga dia mengingatkan ya, bahwa setiap orang itu pasti akan meninggal dunia dan akan dikubur gitu. Ya dimanapun ya Pak, dikubur dimanapun itu. Nah itu. Jadi maksudnya mengingatkan gitu loh, bahwa perjalanan hidup kita di dunia itu pada suatu saat akan berakhir. Tidak mungkin kita akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Itu tidak mungkin. Nah, ini saya cerita tambahan ya. Kemarin saya ketemu orang. Saya tanya, saya sampaikan, Pak, menurut penglihatan saya, Bapak umurnya bisa 100 tahun, saya bilang itu. Malah takut orangnya itu. Wah, nggak mau saya katanya. Kalau saya umur 100 tahun tuh, kebayang deh katanya. Saya udah tua renta, udah jompo, udah nggak bisa apa-apa lagi. Wah, apalagi kalau saya sakit-sakitan nanti ya. Nah, saya nggak mau katanya. Saya doakan panjang umur nggak ya. Nah, itu manusia yang normal. Pak Yosef, kalau manusia normal itu panjang umur itu malah sengsara itu. Kenapa? Karena tubuhnya rusak itu. Terus kemampuannya semuanya berkurang, nggak bisa apa-apa lagi. Nah, tapi ada tapinya. Kalau orangnya itu tiap malam sholat tahajud, itu nanti panjang umur sampai 100 tahun misalnya, atau 150 tahun, itu malah tambah kuat, malah tambah sehat, malah tambah apa ya, mempunyai kekuatan yang luar biasa itu. Nah, sehingga saya pernah membaca di Google, ada seorang kiai itu umurnya 150 tahun Pak Yosef. Beliau itu masih sehat, masih gagah perkasa, masih ya kuat segala-galanya lah. Kuat segala-galanya dari mana kok kita tahu kuat segala? Ternyata beliau itu istrinya 4 Pak Yosef. Wah, itu luar biasa itu. Ya itu udah panjang umur, duitnya banyak itu. Wah, punya istri 4 tuh. Wah itu. Ya makanya teman saya itu, saya doakan panjang umur malah takut. Enggak, kalau malah bilangnya gini, malah kalau bisa itu saya cepat mati Pak. Jangan begitu saya bilang itu. Apa Bapak yakin bekalnya ke akhirat sudah cukup? Ya saya takut deh kalau panjang umur gitu. Nah ketika saya jelaskan itu, ada seorang Pak Kiai itu yang umurnya sampai 150 tahun tapi masih luar biasa itu, apa
malah masih sehat sih. Malah beliau itu tidak pernah punya cita-cita pengen mati. Maksudnya pengen mati secepatnya gitu ya. Loh, kalau orang kan udah putus asa hidup di dunia mungkin pengennya mati ya. Nah itu beliau tidak. Justru kita itu menikmati, diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat kekuatan lahir dan batin itu. Saya pernah ketemu seorang pengusaha juga itu Pak Yusuf. Saya tanya kan, Pak Haji, sekarang cita-cita Pak Haji apa lagi? Jangan saya tanya gitu. Beliau itu malah menjawab dengan serius gitu ya. Saya malah pengen mati. Wah, jangan begitu Pak Haji. Setelah kenapa karena saya berani bertanya berduka. Karena menurut pemikiran saya, hidup di akhirat itu lebih enak katanya. Waduh, jangan begitu Pak Haji, saya bilang itu. Ya hidup dimanapun kita itu enak itu ya kan. Hidup di dunia enak, hidup di akhirat enak ya Pak kan. Jangan sampai kita melihat kehidupan di dunia itu malah dinilai nggak enak gitu. Ini benar saya nanya ke beliau yang udah senior itu. Loh jangan begitulah. Malah beliau itu balik bertanya itu. Memang kamu pengen panjang umur? Ya tentu Pak Haji kan. Kok bisa? Saya jawab. Karena masih banyak yang harus saya perjuangkan. Masih banyak cita-cita saya yang belum terwujud gitu. Oh gitu ya. Nah terus beliau bergegas pulang itu. Bagaimana Pak Yosef? Sudah cukup hari ini? Baiklah. Saudara-saudaraku semuanya, sekali lagi saya kami dari Hakatindo sangat menghargai buku ini. Buku ini luar biasa. Bahkan saya mempunyai pendapat ya, semua buku tentang tahajud itu bagus-bagus semua. Makanya mari kita menjadi kolektor buku-buku sholat tahajud ya. Baiklah, kita akan akhiri pelajaran sholat tahajud kita pada hari ini. Kita bacakan doa. Ya Allah, terima kasih pada hari ini kami masih diberi waktu, masih diberi kekuatan, masih diberi kesehatan untuk terus belajar banyak sekali ilmu tentang sholat tahajud ini. Ya Allah, bangunkanlah kami di setiap waktu malam hari. Jangan sampai kami tertidur di sepanjang malam dan dikencingi oleh para jin ini. Ya Allah, izinkan kami untuk hadir di setiap waktu malam hari untuk mengerjakan sholat tahajud ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini sehat selama kami hidup di dunia ini. Berikanlah terus ilmu kepada kami semua ini, terutama ilmu memahami isinya Al-Quran, ilmu untuk memahami sholat tahajud ini. Demikianlah doa yang kita sampaikan pada hari ini. Kita tutup pelajaran sholat tahajud dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo, Himpunan Warga Tahajud Indonesia. Jangan lupa tonton dan subscribe channel Motivator Tahajud yang semakin banyak penontonnya. Terima kasih semuanya. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.